Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Kita bersyukur kita kembali boleh bertemu, bersekutu bersama-sama, memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Dan saat ini kita akan belajar bersama kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh ada sebagaimana ada, semua karena anugerah Tuhan. Saat ini kami akan belajar firman-Mu. Mari Tuhan menerangi hati dan pikiran kami. Allah Roh Kudus menolong kami semua, supaya kami semakin memahami akan kebenaran Tuhan. Urapi kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita merayakan Hari Pentakosta. Ya, di kalangan orang Kristen sekarang ini kita sebut perayaan Hari Pentakosta. Nah, memang sebenarnya di dalam kekristenan itu tidak ada yang namanya hukumnya hari-hari tertentu, seperti misalnya yang kita sebut Hari Pentakosta. Pentakosta adalah hari perayaan yang diadopsi, ya, diadaptasi dari tradisi orang Yahudi. Dan memang kalau kita membaca di dalam Alkitab, khususnya di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua itu, Roh Kudus dicurahkan memang tepat pada hari raya Pentakosta orang Yahudi, ya. Sehingga memang di dalam sejarah gereja mula-mula mereka mengadakan istilahnya peringatan-peringatan. Salah satunya adalah pencurahan Roh Kudus ini, di mana pada waktu itu sebenarnya masa-masa orang Kristen bersyukur merayakan hari kebangkitan Kristus yang dinamakan Paskah itu, dan puncaknya pada hari yang ke-50 dari Paskah sampai ke hari Pentakosta itu, 50 hari itu mereka bersyukur kepada Tuhan. Nah, sampai sekarang ini memang kita sebagai orang-orang percaya merayakan Hari Pentakosta yang kita kenal, di mana Hari Pentakosta itu Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus dicurahkan. Sehingga memang ada pertanyaan, ya. Ada pertanyaan. Roh Kudus dicurahkan sehingga ada Hari Pentakosta, atau ada Hari Pentakosta, ya, lebih dulu lalu Roh Kudus dicurahkan? Saya yakin yang betul adalah Pentakosta sudah ada, Hari Pentakosta sudah ada, lalu pada waktu itu Roh Kudus dicurahkan. Nah, namun pada kesempatan ini, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, yang kita akan pelajari dan kita akan renungkan di sini, bagaimana betul-betul pekerjaan Roh Kudus itu
percaya dalam hidup kita. Roh Kudus itu betul-betul bekerja di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Sehingga memahami Roh Kudus berarti sedang memahami Allah. Memahami Roh Kudus itu, saudara, kita sedang memahami Allah. Mengenal Roh Kudus berarti kita sedang mengenal Allah. Kenapa? Karena Roh Kudus itu adalah pribadi Allah. Roh Kudus adalah pribadi Allah. Oleh sebab ketika kita sedang memahami, belajar, mengenal Roh Kudus, kita sedang mengenal Allah itu. Kita tidak dapat memahami Allah seutuhnya tatkala kita tidak memahami dan mengenal Roh Kudus dengan benar. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan betul-betul memahami yang namanya Roh Kudus, ya, yang adalah Allah. Dan kita harus memahaminya sehingga kita mengenal Allah yang sesungguhnya. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, orang Kristen keliru, ya, ada sebagian orang Kristen keliru di dalam memahami tentang Roh Kudus yang hanya terfokus kepada pekerjaan Roh Kudus atau yang disebut manifestasi Roh Kudus. Tanpa lebih dulu mengenalnya sebagai pribadi Allah. Nah, sehingga kadang-kala ketika misalnya di dalam persekutuan orang percaya misalnya, lalu tidak ada manifestasi, mereka berkata bahwa di situ tidak ada Roh Kudus, saudara. Padahal Roh Kudus itu adalah Allah yang hadir. Oleh sebab itu, mari kita mengenal Roh Kudus dengan benar, karena Dia adalah Allah. Dan ketika kita memahami Roh Kudus, berarti kita sedang memahami Allah. Nah, sebaliknya kita harus mengenal Roh Kudus, dan berarti kita juga harus memahami pekerjaan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, di situ kisah tentang pencurahan Roh Kudus. Pasal 2 ini ayat 1 sampai, atau dalam satu pasal ini ayat 1 sampai ayatnya yang ke-47. Ada beberapa hal yang kita akan pelajari di sana mengenai Roh Kudus, mengenai pekerjaannya. Nah, hal yang pertama yang kita pelajari di sini adalah Roh Kudus memenuhi orang percaya. Roh Kudus memenuhi orang percaya. Di dalam ayat 4 berkata, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika murid-murid ini berdoa, berkumpul di satu tempat di loteng Yerusalem pada waktu itu, Roh Kudus dicurahkan. Dan terjadi, saudara, murid-murid, orang-orang percaya pada waktu itu, mereka penuh dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu memenuhi orang percaya. Dan ini memang yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa mereka tidak boleh meninggalkan Yerusalem sebelum mereka menerima janji dari Allah. Janji dari Allah itu adalah bagaimana mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus. Di dalam pembacaan firman Tuhan bagian yang lain berkata bahwa Tuhan Yesus akan membaptiskan mereka dengan Roh Kudus. Yohanes membaptis dengan air, tetapi Yesus Kristus akan membaptis orang percaya, murid-murid Tuhan dengan Roh Kudus. Dan itu terjadi, saudara, ketika mereka sementara berdoa, lalu Roh Kudus dicurahkan dan mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Lalu saudara, ketika mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka mulai berkata-kata dalam bahasa yang lain. Kalau pada waktu itu, saudara, bahasa yang dimengerti oleh orang yang mendengar pada waktu itu. Dalam ayat 6 sampai ayat yang ke-11, di situ dijelaskan, orang-orang yang pada waktu itu, yang ada mereka mendengar. Murid-murid, orang percaya yang sedang dipenuhi oleh Roh Kudus, yang sedang berkata-kata berbahasa yang lain,
Mereka mendengar bahasa itu dan mereka tahu. Lalu mereka heran, mengapa murid-murid ini yang tidak tahu bahasa mereka ini, yang misalnya dari daerah-daerah yang lain, tetapi murid-murid bisa berbahasa seperti itu. Mereka tahu tentang bahasa, dan bahasanya itu sudah dengan dengan kata-kata, dengan kalimat-kalimat yang memuliakan Allah. Jadi memang saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mereka penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang dikenal dengan bahasa lidah, ya. Jadi harus penuh dulu, lalu berkata-kata dengan bahasa yang lain itu. Jadi nggak boleh dibalik, kan? Jadi nggak boleh dibalik. Jadi harus dipenuhi dengan Roh Kudus, lalu ada yang namanya berkata-kata dengan bahasa yang lain. Lalu di situ dikatakan bahasa-bahasa itu seperti yang diberikan oleh Roh kepada mereka. Diberikan oleh Roh kepada mereka. Jadi bahasa itu diberikan oleh Roh kepada mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita menerima anugerah karunia di mana setiap orang percaya dapat menerima yang namanya dipenuhi oleh Roh Kudus. Inilah yang dikatakan oleh Rasul Petrus ketika orang bingung melihat apa yang sedang terjadi. Wah, mereka berbahasa-bahasa yang lain. Lalu Petrus berdiri dan menjelaskan bahwa di dalam ayat yang 17 di sana dia menjelaskan akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Ya, Petrus mengutip nubuatan dari Nabi Yoel. Dalam Nabi Yoel itu, di dalam Nabi Yoel, kitab Yoel pasal 2, di situ dinubuatkan. Dan penggenapannya adalah ketika pada hari Pentakosta itu, bagaimana murid-murid Tuhan dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan firman Tuhan berkata bahwa Tuhan akan mencurahkan Roh ke atas semua manusia. Jadi kepada semua manusia, kepada semua orang yang percaya. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang 38 berkata, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi dipenuhi dengan Roh Kudus ini, menerima karunia Roh Kudus ini bagi semua orang yang percaya, tidak dibatasi lagi dengan orang-orang tertentu. Tidak seperti dalam perjanjian lama. Perjanjian lama cuma orang-orang tertentu saja. Tetapi pada hari Pentakosta itu, ketika Roh Kudus dicurahkan, diuntukkan kepada semua orang. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, yang kedua, Roh Kudus memberikan keberanian untuk memberitakan nama Kristus. Dalam ayat yang ke-22, Kisah Para Rasul 2 ayat yang 22, di sini dikatakan begini, hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, dan seterusnya. Memang luar biasa Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Di dalam ayat-ayat sebelumnya, cuma ada beberapa ayat Petrus yang saya maksudkan. Petrus menjelaskan tentang apa yang sedang terjadi, yaitu bagaimana murid-murid dipenuhi dengan Roh Kudus. Di situ memang ada manifestasi pekerjaan Roh Kudus, sehingga orang-orang heboh pada waktu itu. Tetapi Petrus mengalihkan pokok pembicaraannya kepada memberitakan tentang Yesus dari Nazaret itu. Dan ini saudara, sesuatu yang sangat luar biasa. Ya, Petrus akhirnya memberitakan tentang Yesus. Ini mengajarkan kepada kita bahwa membicarakan tentang manifestasi-manifestasi pekerjaan Roh Kudus itu
Ya, kalau cuma berkutat di dalam hal-hal itu, saudara, bisa dikatakan bahwa pekerjaan Roh Kudus atau tujuan Roh Kudus diberikan, dicurahkan dalam hidup kita itu tidak memenuhi sasarannya. Oleh sebab itu memang luar biasa Petrus mengubah topik pembicaraan, yaitu dia sampaikan tentang Yesus Kristus. Dia beritakan tentang Yesus Kristus kepada orang-orang yang mendengar pada waktu itu. Mulai ayat yang 22, Petrus menjelaskan tentang Yesus Kristus, tentang bagaimana dia adalah Tuhan, dia adalah Allah yang mati dan dibangkitkan sebagai Tuhan, sebagai Kristus, sebagai Allah. Dan ini yang disampaikan oleh Petrus. Kenapa? Karena memang ini adalah pekerjaan Roh Kudus kepada murid-murid, kepada rasul-rasul, kepada semua orang yang percaya. Di mana pekerjaan Roh Kudus itu ya membuat pemberitaan tentang Yesus Kristus makin bergema. Dan sebenarnya saudara, Pentakosta tanpa pemberitaan Injil tidaklah mencapai sasaran. Karena Alkitab berkata dalam Kisah 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi orang percaya ketika menerima Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka akan menerima kuasa untuk menjadi saksi. Menjadi saksi Kristus, memberitakan tentang nama Kristus, supaya ada banyak orang yang mendengar tentang Kristus dan ada banyak orang yang percaya kepada Kristus. Orang percaya jangan hanya tenggelam dalam fenomena manifestasi Roh Kudus saja, tapi harus keluar untuk menjadi saksi, memberitakan Injil. Ada banyak orang percaya, orang Kristen, mereka ya hanya tenggelam di dalam fenomena manifestasi pekerjaan Roh Kudus. Bahkan mereka pusing berkutat dengan manifestasi seperti itu. Lupa bahwa Roh Kudus diberikan untuk apa? Supaya setiap orang percaya bisa menjadi saksi, memberitakan nama Yesus. Roh Kudus akan bersaksi tentang Yesus, tetapi kamu juga harus bersaksi. Dalam Yohanes 15 ayat 26 sampai 27 dikatakan, Roh Kudus memang pekerjaannya adalah untuk bersaksi tentang Yesus Kristus, tapi kita juga harus bersaksi tentang Yesus Kristus. Makanya saudara, di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-4 misalnya, saudara, kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-4 itu, kalau kita baca bagaimana ketika orang-orang percaya mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, ya. Pasal 4 di dalam ayatnya yang ke-31 dikatakan bahwa mereka penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan dengan berani memberitakan firman Allah, ya, kepada banyak orang. Mereka memberitakan firman Allah kepada banyak orang dengan penuh keberanian. Kenapa? Karena mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Ada keberanian untuk memberitakan firman Allah, memberitakan tentang nama Yesus kepada semua orang. Karena berita tentang Kristus, berita Injil, berita keselamatan di dalam Kristus Yesus, itu terus diberitakan sebagai kabar baik, supaya ada banyak orang diselamatkan, supaya ada banyak orang menerima kehidupan yang kekal. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ini kita temukan pekerjaan Roh Kudus bagi orang percaya ternyata membawa perubahan hidup setiap orang percaya. Orang percaya betul-betul mengalami perubahan hidup, saudara. Perubahan hidup. Kenapa? Karena Roh Kudus bekerja. Mereka dipenuhi dengan Roh Kudus sehingga terjadi perubahan hidup yang sangat luar
Di dalam ayat 41 sampai ayat 47 dalam Kisah Para Rasul pasal 2 itu dijelaskan tentang bagaimana ya kehidupan orang percaya gereja mula-mula pada waktu itu, di mana karena Roh Kudus itu bekerja, karena mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga terjadi sebuah perubahan hidup yang nyata. Di dalam ayat 41 sampai 47 berkata bahwa mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Jadi orang-orang percaya ini ada sebuah perubahan. Perubahannya apa? Ternyata mereka itu suka ya bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka suka mendengar pengajaran dari rasul-rasul. Mereka suka mendengar tentang firman Allah. Dan dalam persekutuan mereka suka. Dan ini yang terjadi, saudara. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus memiliki kesukaan, ketekunan di dalam mendengar pengajaran firman Allah. Dan mereka bertekun di dalam persekutuan orang-orang percaya. Lalu dikatakan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Mereka selalu bersekutu bersama-sama. Lalu mereka berdoa. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, ya, ada sebuah perubahan di mana ada kesukaan untuk mereka berdoa. Mereka bertekun di dalam doa. Dan ini menjadi gaya hidup orang-orang percaya pada waktu itu, bahwa mereka yang menjadi orang-orang percaya yang suka berdoa. Bahkan Roh Kudus sebagai orang percaya memberikan perubahan hidup. Karena apa? Di dalam ayat firman Tuhan berkata, semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ada kebersamaan, ada kesatuan. Mereka tetap bersatu, saudara. Bahkan dilanjutkan dalam ayat berikutnya bahwa dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Saudara, kita melihat bahwa mereka itu tetap bersatu. Mereka itu tetap sehati. Ya. Dan mereka itu betul-betul dengan tulus hati, saudara. Dengan tulus hati, dengan penuh ketulusan, mereka bersehati, mereka bersatu. Didasari dengan kasih Kristus. Dan ini adalah sebuah perubahan hidup yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, saudara. Sehingga mereka hidup ya di dalam kesatuan. Bagaimana dengan kita sebagai orang percaya yang mungkin mengaku dipenuhi oleh Roh Kudus? Apakah kita memiliki yang namanya kerinduan dengan ketulusan hati untuk selalu bersatu dengan orang-orang percaya? Dan di dalam ayat itu berkata bahwa mereka selalu memuji Allah, rindu selalu memuji Allah. Ini orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka mengalami sebuah perubahan hidup, di mana mereka suka memuji nama Tuhan. Nah, di dalam ayat itu berkata bahwa dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47 itu berkata bahwa dan mereka disukai oleh semua orang, saudara. Dan ini yang terjadi, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, ya, akibatnya adalah mereka disukai oleh semua orang. Kenapa sebenarnya mereka disukai? Karena, saudara, pola hidup mereka, cara hidup mereka sangat berbeda. Cara hidup mereka itu, ya, memiliki cara hidup kerajaan Allah yang begitu betul-betul menjadi berkat bagi banyak orang pada waktu itu, sehingga mereka sangat disukai oleh semua orang. Artinya tingkah laku mereka, ya, hidup mereka betul-betul menjadi berkat, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana dengan kita, saudara? Apakah kita, saudara, sebagai anak-anak Tuhan disukai oleh semua orang? Artinya karena apa? Perilaku kita sebagai anak Tuhan memiliki perilaku kerajaan Allah, pola hidup kita yang benar, ya, betul-betul memancarkan kasih Tuhan dimanapun kita berada, sehingga kita disukai oleh semua orang. Tidak sebaliknya, dibenci, ya, karena perilaku kita tidak benar, tidak baik, kita tidak menjadi berkat, sehingga kita dibenci oleh semua orang karena, ya, tingkah
Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Roh Kudus bekerja dalam hidup setiap orang percaya, sehingga apa? Membawa perubahan hidup yang nyata. Hidup orang Kristen betul-betul menjadi berkat. Dan nama Tuhan yang dipermuliakan dalam hidup kita. Akhirnya Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya harus semakin mengenal Roh Kudus yang adalah pribadi Allah. Roh Kudus memenuhi semua orang percaya yang merupakan karunia dari Tuhan. Roh Kudus itu bekerja, maka terjadi pemberitaan tentang nama Yesus Kristus. Bahkan terjadi perubahan hidup dalam setiap kehidupan orang-orang percaya. Saya kira percaya, hari ini kita merayakan hari Pentakosta, dan kita semua sebagai orang percaya dipenuhi dengan Roh Kudus, sehingga Roh Kudus itu terus bekerja dan berkarya di dalam kehidupan kita. Karena tanpa Roh Kudus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Roh Kudus yang menolong kita, memampukan kita. Roh Kudus yang akan memimpin kehidupan kita. Biarlah kita dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga hidup kita makin serupa, makin seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Amin. Bapak firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapak Ibu Saudara, mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Biarlah hidup kita selalu dipenuhi oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang kami dengar. Hari ini kami merayakan hari pencurahan Roh Kudus. Biarlah kami semua sebagai orang percaya menerima janji Tuhan. Kami dipenuhi oleh Roh Kudus sebagai orang yang percaya. Dan Roh Kudus itu yang memberikan kami kekuatan, kemampuan untuk senantiasa memuliakan nama Tuhan, menjadi saksi, menjadi terang, menjadi berkat bagi banyak orang. Dan hidup kami semakin diubahkan, dan nama Tuhan yang semakin dipermuliakan dalam kehidupan kami, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan, hari ini, besok, dan seterusnya. Dan Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, marilah kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kesehatan kita. Tuhan memberkati keluarga rumah tangga kita. Tuhan memberkati usaha pekerjaan mata pencarian kita. Tuhan memberkati dalam berkat-berkat jasmani maupun berkat-berkat rohani. Dimanapun kita pergi dan berada, berkat Tuhan atas kita. Serta terima dan bawa pulang berkat damai sejahtera, kasih karunia dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus, tuntunan dan penyertaan daripada Allah Roh Kudus menjadi bagian kita semua, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya, haleluya, amin.